Kita mulai ya. Sudah pengenalannya, kita mulai dari membuat laporan Google Form. Tugas non akademik, pertanyaan pertama. Nah, sudah kelihatan? Nama lengkap siswa. Pertanyaan pertama adalah nama lengkap siswa. Kita pilih short answer ya. Jawaban pendek ya, karena nggak usah panjang-panjang kan nama siswa. Iya, karena defaultnya short answer. Selanjutnya kita turunkan. Sebentar, sebelum kita lanjutkan, kita bisa memilih nih ya. Ini adalah pilihan reward. Reward itu adalah pertanyaan itu harus diisi. Karena jangan sampai ketika anak melaporkan belum isi nama, sudah isi yang lain. Kita nggak tahu ini nama siapa. Iya, jadi harus digeser. On-cut. Required. Bahasa Inggrisnya apa? Dibutuhkan, aktifkan, wajib diisi ya, itu seperti itu ya. Sudah? Selanjutnya tambah question, tambah pertanyaan. Klik. Ya, nomor absen. Nomor absen. Kalau nomor absen ini otomatis akan ada seperti ini, biarkan saja ya. Terus Awis tadi, yes. Oke, siap. Diganti nomor presensi. Jangan lupa di-required ya. Ya. Lebih gampangnya bisa kita copy. Coba lihat saudara-saudaraku. Kita bisa menambahkan pertanyaan sama dengan pertanyaan di atas, jadi tidak perlu klik juga nggak apa-apa. Misalnya ya, saya mau menambahkan seperti nama lengkap, jadi saya klik sini, saya copy, otomatis akan ada dua, ya. Tadi sepertinya sebelumnya kurang kelas ya, kelas dulu sepertinya ya, nama lengkap. Oh kan per kelas ya, sudah per kelas. Harapannya ini berkelas. Saya kemarin masih jadi sorry. Ya, ini pertanyaannya saya copy. Saya bisa geret ke nomor berikutnya. Geretnya di titik-titik ini ya. Saya mau geret ke nomor 3. Nah, jadi nomor presensi nomor 2. Terus yang ketiga kita tulis apa? Kamu apa ya? Tanggal. Apa ya? Oh, diwadah kenapa, Bu? Ya, kenapa itu? Biar nanti gampang mengurutkan ya kalau nomornya dulu. Enggak usah diwalek. Saya enggak diwalek. Tadi saya yes dulu ya. Ini yang ketiga. Ini tadi kopian saya, Bu. Ini yang kosong. Nah, nama lengkap, presensi. Ini yang ketiga, tambahkan yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Nama, nomor absen guys ya. Ya, kita buat berbeda seksi ya. Sesi ya. Kenapa? Multiple choice. Karena dia fokus. Jadi sesi pertama itu data siswa, sesi kedua pertanyaan, begitu ya. Kalau jadi satu itu takutnya pakai sesi aja ya. Jadi yang sudah terlanjur 3 dihapus aja. Saya kan nggak terlanjur, saya hapus, delete. Itu tong sampah.
Ya, sesi pertama sudah selesai. Nama lengkap dan nomor presensi kita tambahkan sesi kedua. Sesi kedua ini paling bawah. Add section. Klik. Kenapa Bu objection? Bawah paling bawah Bu. Peralatan paling bawah Bu. Ini Bu. Ya, ini otomatis akan ada section kedua. Tulis laporan tugas non akademik. Deskripsinya boleh ditambahkan. Misalnya, perhatikan jawaban. Perhatikan tulisan jawaban yang benar. Tulisan jawaban. Sudah? Ya. Biasanya penulisannya. Perhatikan penulisan jawaban. Penulisan jawabannya. Ini kalau pelajaran jenengan mau bikin siapa juga boleh ya. Sudah sesi 2. Kita tambahkan pertanyaannya. Plus add question. Tambahkan pertanyaan. Klik. Pertanyaan pertama yaitu sholat. Kasih angkanya lebih cantik. Kalau di kelas 3 pertanyaannya bagaimana? Gampang ini. Ayo, Ya, kalau kelas 3 pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Sholat lima waktu dengan khusyuk, kemudian jawabannya adalah multiple choice. Multiple choice. Apa gitu? Ya, kita harus masukin dulu pertanyaan apa. Kalau di kelas 3 diberi kedua pertanyaan ini. Yang pertama, sholat lima waktu dengan khusyuk. Khusyuknya itu di sini ada jawaban ya atau tidak. Yang kedua, sholat lima waktu dengan khusyuk. Oh ya, kadang-kadang. Kadang-kadang tuh waktu sama khusyuk. Ya, maksudnya gini. Sebelumnya nggak khusyuk. Oh ya khusyuk. Ini kadang-kadang. Ini pertanyaan jawabannya ada lebih banyak ya. Kemudian di saya lupa. Apa di itunya ya? jarang khusyuk. Pengen tapi tak khusyuk bisa. Terus ada Ya ini baru saya buka nih. Jadi di kelas 3 ada 2 pertanyaan untuk satu tugas akademik. Karena kami ingin membedakan jawaban-jawabannya. Ya, tapi bisa sih kalau cuma satu tapi kurang mantap ya. Ya boleh nanti tergantung dengan bagaimana ya. Kalau di Ya, kalau di kelas 3 ini ya, ada jawabannya sering khusyuk.
kadang-kadang khusyuk, jarang khusyuk, tidak pernah khusyuk. Ada 4 jawaban. Kita mau buat yang mana? Mau buat dua-duanya atau buat satu? Dua-duanya ya. Jadi yang kedua ini untuk jawaban ya, lanjutan. Tulis full bisa sholat 5 waktu. Bila sholat 5 waktu dan tulis sholat apa yang tidak dikerjakan. Nah, namanya kelas 3 pasti kan ada yang kelewat sholatnya ya. Kok mesti sih? Kalau aku waktu ibu kelas 1 2 ya nggak hebat orang. Ya, jadi ini untuk orang tua mengisi. Misalnya anaknya sholat full, tulis full, kemudian full aja kalau ada sholat full. Tapi kalau tidak sholat, ada yang tidak sholat tulis di sini. Misalnya isya karena ketiduran. Ya. Iya. Ya, bisa disesuaikan di jenjang kelas lanjutan. Ini hanya contoh. Ya, kita praktekkan yang seperti ini atau cukup satu aja? Ini biasanya. Oh ya, berarti kata bibit yang gini sendiri aja ya. Tadi udah dijelasin ya. Bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Kamu percobakan yang ini dari satu tadi dulu ya. Perlu satu dulu aja ya. Kita yang level pertama, sholat 5 waktu dengan khusyuk. Kita bisa pilih. Saya lebih memilih drop down, ya. Pilih drop down. Drop down atau apa masih di sini? Enggak betul. Yang pertama, kita bisa tulis sering. Terus yang kedua, klik kedua, kadang-kadang. Klik ketiga, pilihan ketiga. Apa mau ya? Jarang. Kadang-kadang jarang bedanya. Ya, ini bisa disesuaikan dengan kelas panjenengan ya. Ini hanya contoh. Jangan lupa dinyalakan require-nya. Seperti ini. Ini pertanyaan pertama sudah selesai. Sudah? Pertanyaan pertama sudah? Oh ya, yang sudah sampai bisa sampai sini, angkat tangan biar kami bisa mengidentifikasi. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah sampai pada tahapan ini, angkat tangan. Ya. Kemudian ini penting. Biar tidak terlalu lama, Putri, kita copy aja. Jadi tidak usah tekan-tekan kayak ini ya. Jadi pertanyaan pertama, ini contoh ya. Mohon perhatian, saudara-saudara. Pertanyaan pertama saya copy, duplikat, klik. Kemudian saya ganti pertanyaannya 2. Misalnya membantu orang tua misalnya ya. Sholat duha, oke, fix. Sholat sunnah. Iya, sholat duha. Oh ya, gimana Bu? Tadi kayaknya Bu Aska sudah ini kenapa saya pas load ini saya kan menyesuaikan dan buat juga. Jadi fokus saya kan memang baru sholat 5 waktu. Dan bawahnya itu kakak kan pilihannya cuma iya atau tidak. Tetapi bawahnya mau tak kasih katakan gini, sholat yang tidak dilakukan. Jadi kan nanti saya bisa identifikasi masalah ya. Misal dia kok nggak pernah subuh
Ya, betul. Ya, ini sama dengan kelas 3 tadi ya. Kelas 3 juga sama. Pertanyaannya ada dua untuk poin sholat 5 waktu. Yang pertama sholat 5 waktu khusyuk, yang kedua yang tidak sholat itu yang apa? Jawabannya di sini ya. Kita juga bisa menambahkan seperti ini, Bu. Pertanyaan kedua, tadi udah di copy ya. Misalnya ini request Bu Ning dulu ya saudara-saudara. Berarti di mananya? Di bawahnya? Di bawahnya Bu, nomor 2 atau nomor 1 sama-sama sholat ya? Ya, nomor 1. Satu. Siap. Pertanyaannya B, nah, sholat yang tidak B. Sebutkan sholat yang tidak dilakukan. Oke. Tulis sholat Tulis. yang tidak dilakukan. Sholat yang ditinggalkan. Kalau disebutkan ya tulis. Ya. Ya, kemudian ini jawabannya karena tadi kita copy kan sama dengan yang di atas. Kita ganti pilihan yang jawaban kita mau. Berarti kita pilih yang short answer atau jawaban pendek. Nah, ini kuning sudah cukup. Jawaban singkat ya. Juga bisa. Nanti di akhirnya enak mana? Enak yang short answer. Mana sih langsung mana sih? Jawaban pendek Bu, ini loh Bu, pilihan jawabannya Bu, buat panah. Jawaban singkat atas tidak klik. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua apa Bu? Sholat dulu. Ya, sholat dua dulu. Ini berarti ngopi atasnya apa ngopi bawahnya? Boleh ngopi, boleh nambah sendiri. Sudah, selanjutnya jenengan bisa membuat sendiri ya. Silakan uji coba sampai pertanyaan ke 5 saja ya. 5 saja, kemudian kita akan 3 aja nggak apa ya, 3 dulu. 3 pertanyaan dulu, uji coba. Ya, silakan tambahkan lagi pertanyaan sampai pertanyaan ketiga. Ya kok aku salah? Saya beri waktu 2 menit. Monggo bisa ditambahkan pertanyaan sampai ketiga. Ya, tambahkan question, tambahkan pertanyaan, add question. Multiple choice itu yang klik aja itu. Berarti kalau mau lebih dari satu, yang satunya lagi. Checkbox. Kalau tadi mau nulis dan sekarang di bawahnya yang mana situasi Menulis. pilihan dan mas Iya. Kalau misalnya apakah kamu sholat berjamaah? Jawaban kan ya dan tidak. Itu berarti kayak yang satu itu ya. Betul. Tinggal tulisannya aja yang ganti. Ya, ini mah 3. Lebih boleh. Lebih boleh. Sudah, waktu habis? Belum. Sudah? Umay sudah Umay? Bagus. Ya, kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Setelah pertanyaan-pertanyaan kita buat untuk nantinya dijawab orang tua atau anak di rumah, kita perlu mengetahui bagaimana cara meng-share laporan online ini kepada orang tua di rumah. Mohon perhatian, coba dilihat di depan. Bentar Bu. Oh belum. Jadi pertanyaan dia 3 itu bisa pakai group dot, bisa pakai multiple choice ya. Jadi tidak harus group dot, tidak harus multiple choice. Jadi sembarang. Kalau pertanyaan di tangan anak tadi ya pakai kopi aja ya. Ya boleh. Boleh anak kecil juga boleh. Apa Bu? Pakai cetak juga boleh. Bebas. Yang penting jenengan paham ketika nanti output yang dilaporkan anak-anak diterekam di Microsoft Excel-nya.
Jadi jangan sampai jenengan bingung, ini jawaban ini piye maksudnya, padahal yang buat pertanyaan jenengan, ya. Setelah itu kita lari ke atas, naikkan ke atas. Ya, pertanyaan kita mungkin panjang ya. Kita naikkan ke atas. Di sini ada pilihan-pilihannya ya. Ini boleh diganti unit formnya, diganti namanya biar, diganti biar bagus. Saya sudah ganti non akademik kelas 4 ya yang ini ya. Kadang kan kita buat formnya banyak ya, biar tidak bingung. Antitsel formnya atau bahasa Indonesia apa? Formulir tanpa judulnya dikasih judul. Nggak bisa ganti font ya, nggak bisa ya? Bisa ganti font, sudah bisa, tapi yang disediakan Google ada beberapa saja. Mau nambahin font sendiri juga boleh, tapi ribet. Ini juga ada fitur undo ya, misalnya dengan mau undo juga bisa. Kemudian ini make a copy, ketika mau misalnya, ini harus dipahami. Sudah? Oh belum. Di titik 3 atas. Titik 3 atas kanan. Titik 3 mu'alaqah. Bisa satu titik. Nanti dulu enggak ada belum. Oh ya. Enggak belum. Ini mau menjelaskan tool yang di atas dulu Bu. Ya, ini ada banyak peralatan yang harus kita pahami. Ya. Ini untuk mengganti temanya. Ya. Kita ganti misalnya ya, saya kasih warna orange. Nah, itu akan jadi orange ininya. Gambar apa ini? Plate lukisan. Theme color diganti warnanya biar mungkin biar keren lah ya. Nah, ini font stylenya Pak. Kita bisa ganti fontnya, tapi hanya ada 4. Tapi nak buat anak ya nggak usah sing ribet-ribet kok ngene iki. Oh, rak ketau Pak. Mending yang biasa aja lah. Basic tidak apa-apa. Terus header ini adalah kepala atau atasnya. Di punya kelas 3 ada ya, atasnya ya. Nah, ini adalah menambahkan gambar di kepalanya, di headernya, biar tampak cantik ya. Kita choose image. Ini ukurannya panjang ya. Mau custom punya kita sendiri bisa, atau mau punya dari Google juga bisa. Ya. Choose image, pilih gambar. Nah, ini ada yang punya Google sendiri. Mau menambahkan punya kita juga bisa upload ya. Tapi kita coba yang sudah ada aja. Dengan perlu menyiapkan gambar kalau ada ya. Misalnya saya pilih aduh. koneksi. Bisa pilih just kid, party, birthday, illustration, work and school lah. Work and school saya pilih yang permen. Coba lah. Ya, kita pilih permen, gambarnya, kemudian insert. Gambarnya bebas. Mau nambah foto jenengan juga boleh, foto sama anak-anak juga boleh. Gambar yang sudah tersedia juga boleh. Nah, ini saya agak lama ya, karena barengan ya wifi-nya ya, jadi agak lama. Gambarnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu, headernya. Jangan lupa di save. Save-nya ada nggak sih? Oh, udah nggak ada langsung ya, jadi langsung. Ya. Close aja gimana Bu? Sudah? Lanjut ya. Ini adalah gambar mata untuk preview. Jadi ketika kita klik ini adalah tampilan untuk penonton atau yang melihat atau orang tua atau anak yang nanti
mengisi, ya. Kalau mau melihat juga boleh melihat, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Coba akan masuk ke tempat review, melihat hasil yang kita buat. Nah, gini Bu Indah, tadi Bu Indah bingung ya. Bu, aku kok ini ngisi, tapi kok gambarnya kok ini beda sama ini ya? Ya beda. Gambar yang kita buat, pembuat beda dengan gambar yang akan dilihat oleh yang mengisi, ya. Jadi jangan bingung-bingung ya. Jadi ini adalah tampilan dilihat dari ini Bu, preview preview gambar ini Bu ya, di atas ini ya Bu ya. Ya, itu untuk melihat hasil yang sudah kita buat. Ini agak lama loadingnya aja. Ini adalah hasil sesi pertama nih, ya. Ketika ngisi nama lengkap, nomor presensi, kemudian next menuju sesi kedua. Ya, seperti itu. Sudah? Sudah? Lanjut ya. Lanjut tombol sebelahnya. Ini setting, ya. Setting. Klik setting. Ini pengaturan tambahan. Bu, balik kemana? Balik aku. Balik aja. Klik mata. Di sebelahnya Bu, ini sebelahnya ini. Kan tadi profil saya di sini. Nah, ketika kita profil itu akan lari ke tab berikutnya, tab baru, layar baru. Di close aja, profilnya di close. Ya, itu akan balik ke situ ya, betul. Ya. Bukan jenengan belum di setting Bu. Nih klik setting. Sebelah mata Bu, sebelah preview. Oh, gambar udah itu ya. Ya, gambar setting itu icon setting semua seperti itu. Terus sudah. Ini ada pengaturan collect email address, nggak usah. Limit to 1 respon, nggak usah. Respon. Ini nggak usah ya. Masuk ke presentation. Ini untuk mengatur halaman terakhir, ya. Confirmation message. Jadi ketika anak mengisi atau orang mengisi selesai ya, submit. Munculnya terakhir dengan bisa nambah kata-kata. Terima kasih telah mengisi tugas non akademik. Salam cinta dari Ustazah Titi. Nah, bisa seperti itu. Boleh ya? Boleh banget. Nggak usah dicetak, tulis aja langsung. Nggak usah dicetaknya, nah ini aja langsung tulis. Salah ya. Oh iya, centang paling akhir, nggak usah ditatik. Centang paling akhir. Alhamdulillah barokallah. Bagus gitu Pak. Terima kasih atas kerjasama. Semoga jadi yang terbaik. Barakallah nolak. Ya boleh barakallah juga boleh. Bebas. Sudah? Jangan di-save dulu belum. Ini ada 3 pilihan, kita pelajari dulu. Setelah presentation, quizzes. Ini nanti ini jam berapa sih? Enggak apa-apa. Ini nanti pengaturan untuk quiz ya. Kita nanti buat quiz. Itu nggak usah di pengaturan aja. Langsung save. Save. Ya, sudah tersimpan? Langsung sih. Yes. Kemudian cara mengambil linknya. Sebelum mengambil link, ini ada pilihan nih Bapak Ibu. Ada undo, misalnya pengaturannya mau diundo sebelumnya. Make a copy, yang tadi saya jelaskan. Ketika ini sudah jadi, anak ini titik 3 di atas Bapak Ibu. Titik 3 di atas. Ini loh. Titik 3 di atas diklik. Make a copy, membuat salinan. Jadi ketika kita membuat
fungsinya untuk membuat salinan, make a copy. Move a trust jangan ya, move to trust jangan, itu membuang, menghapus jangan. Terus get free link, refresh link. Oh iya, jadi bisa cara itu, bisa cara ini. Ini ya, sebentar. Aku kepikiran pelatihan. Oke, selanjutnya kita menambahkan linknya. Kita bisa preview ya, masuknya ke preview. Ya, yang di atas ini adalah link kita. Tinggal di copy, masukkan ke WhatsApp teman-teman, WhatsApp. Misalnya grup kelas, kok paste di sini. Tapi kan terlalu panjang, betul nggak? Ya linknya banyak banget ya. Bagaimana tuh? Ya kalau mau ngirim ke WA langsung ya diaktifkan di laptop. Kalau mau di email, kirim email juga bisa. Tapi lebih mudah kita aktifkan WhatsApp juga di Chrome kita. Ya Bu? Sebenarnya bisa. Kelewat ya? Tadi pengaturan tadi loh. Kita tadi sudah sampai di pengaturan. Ini tuh tersimpan sendiri. Kita mau memindah, menghapus itu langsung tersave seperti Word Microsoft Word. Kita buat Oke. Apa lagi? Habis tiga. Preview. Kita mau ngambil linknya. Kita mau ngambil link tugasnya. Preview. Kemudian di atas ini di copy. Kemudian diklik alamat di atas ini Bu. Alamat di atas ini adalah alamat link dari Google Form kita atau laporan kita. Nah, cara memendekkan ini bisa pakai aplikasi, memakai fitur online. Ya, kalau saya bisa pakai Bitly atau SS juga bisa. Dengan catatan jenengan daftar dulu. Kabel gratis kok. Oh nggak bisa daftar. Oke boleh. gg.com. Ya, memendekkan link itu ada beberapa cara atau beberapa alamat online yang menyediakan jasa memendekkan link. Google sendiri juga ada. Seperti Pak Ju dan IGG apa Pak Ju? Masuk ke tab baru. Terus bisa klik. Pak Ju tadi apanya Pak Ju? goo.gle. gg.gg kata ini. Saya seringnya pakai Bitly atau SS. Jadi beda-beda. Pak Ju seringnya pakai GG. Sama, intinya memendekkan atau mengkustomisasi sesuai alamat yang kita inginkan. Kalau saya pakai Bitly, ini kita bisa kustomisasi. Misalnya ini punya saya ini ya. Ada kemarin Bodycam ASCII, HBH 3 Hamzah, bisa dikasih nama yang mudah diingat. Kalau kustomisasi. Tapi kalau tidak di custom, ya hanya pendek saja, tapi tetap ada tulis huruf-huruf yang bebas, tapi tetap pendek. gg.gg sudah? Tadi ya, ini ya tampilannya ya, gg.gg. Tinggal diklik sini, pastekan alamatnya. Mau pakai custom link juga boleh, kalau bisa nih, bisa nggak sih?
Ya, ini adalah link yang pendek di punya saya. Nah, link tadi di atas sudah saya pendekkan, kemudian jadilah link yang pendek, tapi kurang cantik kalau dilihat, ya. Masuk HTTP, gigi, kapat, tapi nggak apa-apa sih, kan tinggal orang tuh tinggal klik. Tapi kalau dengan mengutamakan kecantikan, mengutamakan keindahan, bisa dikustomisasi tulisan kita, misalnya slash tugas, kalau saya slash TNO Selasa 24, misalnya tanggal 24, Selasa 24. Sampai di situ. Customize link, saya tulis TNO Selasa tanggal berapa ini? 7. Nah, saya biasanya biar ingat itu hari dan tanggalnya dikasih. TNO Selasa 7. Kemudian short URL. Ah, link kita adalah ini. Kita blok. Kemudian di copy, kirimkan ke WA. Ya, tapi kalau bisa jangan cuma link aja, kasih kata-kata seperti biasanya dulu. Selasa 7 Juli 2020, tugas non akademik kelas bla 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 bla. Untuk mengisi laporan online, klik, kasih tanda kata-kata yang bagus. Setelah ini tinggal dikirim seperti ini. Sudah sampai memendekkan link? Sudah sampai mengirim link? Coba dikirim di link ke WA siapa aja boleh. Jadi contoh, ya, Bida sudah. Berarti kan di depan Bapak Ibu ini penting. Kenapa yang saya kirim itu ada tulisan dan gambar thumbnailnya, dan yang dikirim Bu Indah ini tidak ada? Ya, makanya kasih contoh ini ya. Di WA saya, di grup Binamal, saya mengirimnya linknya sama seperti ibunya beda, tapi tampilannya beda, ya enggak? Lebih cantik mana? Agak lebih cantik ini ya, karena kita bisa tahu ini apa ya, tentang apa ya. Ya, caranya ketika di copy sebelum dikirim, tunggu beberapa detik, kurang lama sampai muncul thumbnail dan tulisannya. Ini ya Bu ya, tolong ya, coba dilihat. Saya akan mempaste di sini ya. Saya paste. Tik. Nah, ada yang langsung, ada yang harus tunggu beberapa detik, nggak sampai 5 jam, nggak sampai sehari. Jadi langsung sebelum dikirim tunggu dulu sampai ininya muncul. Iya, kalau sudah muncul tinggal dikirim. Sudah? Selesai? Kita beralih ke soal. Oke, selanjutnya. Sudah nggih? Memendekkan sudah, itu sudah. Kita masuk lagi ke tutup. Udah selesai kan? Iya. Oh, cara melihat hasil ya? Yo, yang isi siapa? Yang contoh? Silakan isi salah satu isi. Punya aku? Ya kan ini kurang. Nah, yang tahu jinglenya kan didengar lah. Jadi dibuka ini kan aku, berarti aku setelah dulu, pas aku nyanyi dengar. Coba file saya diisi. File tadi yang di grup. Yang saya kirim lagi. Nah, ini yang terakhir. Isi sebentar, 2 orang atau 3 orang coba. Sudah? Belum. Sudah ada yang isi ya? Belum. Kita akan melihat hasil yang telah kita buat, kita share linknya, dan sudah diisi responden. Enggak semua juga